warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana selalu memberikan nikmat fitrah dan sababiyah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu ilmu kepada para jombloan dan jomblowati. Ya, dengarkan dengan baik-baik sahabat. Untuk jombloan dan jomblowati, ini sangat penting untuk diketahui oleh para jombloan dan jomblowati. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua sahabat, yaitu ciri-ciri orang yang terkena sihir penghalang jodoh sahabat. Apa saja ciri-cirinya sahabat? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, orang yang terkena sihir penghalang jodoh biasanya terjadi perubahan sifat secara drastis sahabat, tanpa ada sebab. Perubahan sifatnya secara drastis tanpa ada sebab. Contohnya apa? Orang yang tadinya kasar, cara berbicaranya kasar, cara ngobrolnya kasar, tiba-tiba orang tersebut menjadi pendiam atau cenderung lebih banyak merenung sahabat. Nah, ini harus diperhatikan sahabat, karena perubahan itu sangat drastis. Maka harus kita seumpama teman panjenengan semua yang terjadi hal seperti itu, makanya harus diingatkan sahabat, agar untuk mendekati kepada orang yang lebih tahu tentang sihir seperti ulama, kiai atau pakar ruqyah. Nah, yang kedua, orang itu menjadi jorok sahabat, malas mandi, jarang mandi, ya. Intinya takut dengan air. Karena biasanya untuk pasien-pasien yang selama ini saya tangani, mereka kalau terkena sihir penghalang jodoh itu biasanya takut dengan air sahabat. Takut dengan air. Kayak wedhus sahabat, wedi ring banyu, berponatus pelayu. Nah, ini sama ya dengan orang yang terkena sihir penghalang jodoh. Yang ketiga, tidak ingin berdandan atau berhias seperti biasanya. Kalau yang perempuan atau laki-laki udah jarang mandi, bau, awud-awudan, tidak pernah dandan, kucel, kusut, kumal. Nah, ini sangat berbahaya. Yang tadinya cantik, terlihat tampan, tiba-tiba begitu terkena sihir penghalang jodoh ini menjadi buruk rupa atau tidak pantas untuk kita lihat. Yang keempat, tidak suka bergaul. Nah, lebih banyak untuk berdiam diri atau lebih banyak memisahkan diri dari teman-temannya. Nah, ini kalau ada jomblo atau jomblowati yang sukanya seperti itu harus diingatkan sahabat, jangan dibiarkan ya. Takutnya dia terjerumus selamanya untuk hidup sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, selalu gagal menikah dengan berbagai faktor seperti adanya musibah, di mana ada satu pernikahan atau satu kegiatan lamaran, contohnya tunangan ya sahabat. Tatkala pria ingin melamar wanita, tiba-tiba begitu mau datang ke rumah wanita terjadilah satu musibah, kecelakaan, entah sakit di jalan, entah tabrakan mungkin, atau wanitanya begitu mau dilamar tiba-tiba wanitanya sakit, tergeletak, pingsan dan yang lain. Itu disebabkan karena sihir tersebut sahabat. Yang keenam, selalu menolak ajakan menikah seseorang. Nah, kalau diajak menikah, dia malah justru cenderung lebih ke tolakan yang sangat fatal, menolaknya sangat fatal. Biasanya ada jawaban, untuk apa saya menikah? Saya nggak perlu menikah. Nah, ini yang sangat bahaya sahabat. Kalau ada wanita atau laki-laki
yang diajak menikah oleh perempuan atau laki-lakinya itu mengajak, perempuannya menjawab untuk apa menikah. Nah ini perlu diperhatikan sahabat. Nah, ini tidak wajar ya. Untuk yang ketujuh, sering membantah tutur kata orang tua. Apa yang orang tua katakan, terutama tentang perjodohan ya, tentang pernikahan, tentang pertunangan, tentang gimana, tak kala ditanya kamu udah punya cowok apa belum, kamu udah punya cewek apa belum, kamu kan udah dewasa, kamu harus berpikir untuk masa depan, malah marah-marah, sewot ya, sewot, marah-marah. Wong tuane dikesui. Nah, ini bahaya sahabat. Yang kedelapan, marah saat disuruh menikah. Ada wanita, ada laki-laki, udah mapan, pekerjaan ada, ya, tidak kurang satu apapun. Disuruh menikah oleh sahabat atau oleh teman-temannya, malah marah-marah dan emosi. Nah ini perlu diperhatikan, jangan dibiarkan, harus dicarikan obatnya, ya. Obatnya apa? Ya dekatkan orang tersebut kepada orang yang sudah tahu tentang bagaimana mengatasi sihir penghalang jodoh. Biasanya sihir itu kalau menurut orang Jawa itu sama saja dikatakan seperti lah tekawin watu sisan kae men orang duwe bojo, lah tekawin karo wit gedang sisan men orang duwe bojo. Nah ini yang bahaya sahabat. Kalau kalian udah dikawin batu, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menikah selama kalian belum disembuhkan dengan ruqyah, ya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para jomblo dan jomblowati. Ingat ya, inilah satu ciri atau beberapa ciri di mana penghalang jodoh. Bagi para jomblo dan jomblowati harap diperhatikan ya. Sangat memperhatikan hal ini. Coba baca dari ciri-ciri yang sudah saya sampaikan. Jadikan satu ilmu untuk para jomblo dan jomblowati, apalagi yang sudah menjomblo lebih dari 3 tahun. Nah ini perlu ditanyakan ya. Kudu ditakok kena ya jadi jorna. Nek dijorna cilaka, ora lumrah. Kata orang Jawa itu ora lumrah atau tidak wajar. Perlu dicarikan obatnya. Karena apa? Yang kita cari dalam hidup adalah satu kebahagiaan ya. Kalau kita sudah mendapat kebahagiaan, menikahlah. Tapi kalau menikah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala turunan yang soleh ataupun soleha. Nah, kalau sudah mendapat keturunan, nah disitulah rizki kita akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semelimpah mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, dengan pemanjatan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrublah intinya mari Gusti Allah ya. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu doa untuk para jomblo dan jomblowati. Saya doakan yang sudah menjomblo lebih dari 1 tahun, cepet oli gandengan. Sing kepengen nikah urung nikah, saya doakan ben cepet oli jodoh, ben cepet menikah, dapat keturunan yang soleh soleha, dialirkan rezeki yang melimpah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yusikum manafsin bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.